Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana cara membuat alma mater mulai dari 0 sampai jadi. Ini nanti akan saya jelaskan mulai dari bagaimana cara membuat pola alma mater, bagaimana cara memotong vislin, bagaimana cara memotong kain furing, dan bagaimana cara menjahit alma mater. Dan di sini karena durasi pembuatan alma mater yang agak begitu panjang, ini nanti videonya akan saya jadikan beberapa video ya. Pada intinya videonya akan saya sambung ke video-video berikutnya. Oke, untuk teman-teman yang baru kali ini nonton video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita langsung saja ya. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan kainnya kira-kira seperti ini. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat kainnya kira-kira seperti ini. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk menggambar pola alma mater kita gambar di kain tampak dalam ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gambar di kain tampak luar ini, nanti ketika alma maternya sudah jadi nanti malah alma maternya kotor, banyak kapurnya ya. Makanya di sini kita gambar di kain tampak dalam. Dan di sini sebelum kita mulai membuat alma mater, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Di sini kita akan menggambar alma mater badan belakang dulu. Kita gambar di bagian ini ya. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita garis di sini. Nah, kita garis kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak. Rumusnya, ukuran punggung dibagi 2 lalu dikurangi 3. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 45 cm. Kita bagi 2 sama dengan 22,5. Kemudian kita kurangi 3 sama dengan 19,5. Oke, kita ukur mulai dari garis yang paling atas ini. Kita ukur turun menuju ke angka 19,5 lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 19,5 lalu kita tandai. Lalu langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini. Kita ukur turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai sama seperti yang ini tadi ya. Nah, setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang alma mater. Nah, di sini untuk panjang alma mater ada 70 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis yang paling atas ini. Kita ukur turun menuju ke angka 70 cm lalu kita tandai. Lalu langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 70 cm lalu kita tandai. Lalu langkah selanjutnya seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan seperti ini, jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan alma mater bagian bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran belahan belakang. Nah, langsung saja di sini kita ambil 22 cm ya. Oke, caranya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur naik menuju ke angka 22 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tanda ini, kita ukur naik menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita garis sampai ke bagian tepi ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan sampai di sini perlu diperhatikan, di sini kan ada dua garis ya. Nah, garis yang paling atas ini katakanlah garis A. Kemudian garis yang bagian bawah ini katakanlah garis B. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling bawah ini. Kita ukur mulai dari bagian tepi kain ini, kita ukur menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang A ini. Kita ukur mulai dari tepi kain ini menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Sama seperti yang ini tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tepi kain ini. Kita ukur menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja garis yang paling atas ini. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita kembali ke bagian bawah ini ya. Langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang saya tunjuk ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian, langkah selanjutnya kita kembali ke atas ini ya. Langkah selanjutnya, tanda ini kita ukur mundur ya. Kita ukur mundur menuju ke angka 3 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan. Dari tanda ini mundur menuju ke angka 3 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Teman-teman bisa ambil dari garis dari tanda ini, bisa ambil 2,5 cm atau 3 cm atau 3,5 cm. Jadi dari tanda ini mundur menuju ke angka 3 cm ini menyesuaikan ukuran badan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tanda yang baru saja kita tandai ini, yang saya tunjuk ini, kita hubungkan ke garis yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, pada intinya di sini kita garis melengkung kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu kencang seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerungan leher badan belakang. Nah, untuk orang dewasa itu kerungan lehernya biasanya ukurannya 8 cm ya. Oke, langsung saja di sini kita ukur 8 cm ya. Caranya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini. Kita ukur menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja di atas garis kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk tambahan jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 45 cm. Kita bagi 2 sama dengan 22,5. Kemudian kita tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan sama dengan 23,5. Oke, kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini ya teman-teman. Kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 23,5 lalu kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja pas di tengah-tengah garis ini teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini naik menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini teman-teman ya.
Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang paling atas ini. Kita ukur turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Sama seperti yang ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini. Nah, ini untuk keronggan leher badan belakang teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, setelah kita garis seperti ini, jangan lupa kita garis di atasnya untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Nah, caranya sementara kita ukur mulai dari tepi kain ini menuju ke tanda ini ada berapa senti, lalu kita kurangi 1,5 cm ya. Oke, sekarang kita ukur mulai dari tepi kain ini ya menuju ke tanda ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 26,5. 26,5 kita kurangi 1,5 cm sama dengan 25 cm. Oke, kita ukur mulai dari tepi kain ini. Kita ukur menuju ke angka 25 cm lalu kita tandai. Nah, jangan lupa untuk meletakkan tanda kita letakkan saja di garis yang ini ya. Jangan sampai keliru. Kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Caranya, sementara kita ukur mulai dari tepi kain ini menuju ke tanda ini ada berapa senti, lalu kita kurangi 1,5 cm ya. Nah, di sini tadi ada berapa tadi? Di sini tadi ada 25 cm ya. 25 cm kita kurangi 1,5 cm sama dengan 23,5. Oke, kita ukur mulai dari tepi kain ini. Kita ukur menuju ke angka 23,5 lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul itu sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Kalau misalnya ukuran badannya kurus, caranya seperti ini tadi ya. Caranya, sementara kita ukur mulai dari tepi kain ini menuju ke tanda ini ada berapa senti, lalu kita kurangi 1,5 cm ya. Itu untuk ukuran orang kurus atau berbadan kecil ya. Tapi kalau misalnya badannya gede atau gemuk, untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul, caranya kita sesuaikan saja ukuran mulai dari tepi kain ini menuju ke tanda ini. Jadi kita sesuaikan saja, tidak usah dikurangi 1,5 ya. Atau teman-teman bisa bikin agak mekar. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, untuk cara menghubungkannya jangan langsung lurus seperti ini ya. Di tengah-tengah ini kita bikin agak melengkung kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, sampai di sini kita berhenti. Lalu seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya kita tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan ya. Kita garis lagi di sampingnya. Nah, ini untuk pemotongan, kemudian ini untuk jahitan ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar keronggan lengan badan belakang. Nah, untuk menggambar keronggan lengan badan belakang, kita gambar pakai penggaris yang model seperti ini ya. Oke, sekarang kita gambar.
Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk kerongan lengan badan belakang. Oke, untuk pola alma mater badan belakang sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar alma mater badan depan. Nah, kita gambar di sebelahnya ya. Ini jangan dipotong dulu ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita akan menggambar alma mater badan depan. Kita gambar di sini, di sampingnya ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah garis yang paling atas ini kita teruskan ke depan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya garis yang saya tunjuk ini kita teruskan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang paling atas ini. Kita ukur menuju ke garis yang saya tunjuk ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 19,5 ya. Oke, kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur turun menuju ke angka 19,5 lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya garis yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita ukur turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian seperti biasa garis yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang alma mater. Nah, di sini tadi untuk ukuran panjang alma mater ada 70 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini. Kita ukur turun menuju ke angka 70 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya garis yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan alma mater bagian bawah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita geser sedikit ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di bagian paling depan ini kita garis sejajar atau kita garis lurus. Nah, kita garis lurus kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar dada. Rumusnya ukuran lingkar dada ditambah 10 lalu dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 97 cm. Kita tambah 10 sama dengan 107. Kemudian kita bagi 2 sama dengan 53,5. Nah, berarti di sini untuk ukuran setengah lingkar dada ada 53,5. Oke, untuk cara mengukurnya kita ukur mulai dari pola badan belakang dulu ya. Oke, ini kainnya kita geser dulu. Nah, untuk mengukur setengah lingkar dada kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini teman-teman. Nah, di sini kan ada 2 garis ya. Ini katakanlah garis X, ini garis O, ini X, ini O ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk cara mengukur setengah lingkar dada kita ukur mulai dari pola badan belakang teman-teman. Kita ukur mulai dari garis yang untuk jahitan ini menuju ke garis yang ini ada berapa senti, lalu kita teruskan pengukurannya ke depan ya. Oke, di sini tadi untuk setengah lingkar dada ada 53,5 ya. Oke, kita ukur mulai dari sini teman-teman. Jangan lupa kita ukur mulai dari garis yang O ini ya. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke garis ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 21 cm. Oke, angka 21 cm ini kita letakkan di garis yang paling depan. Nah, di sini geser dulu. Nah, angka 21 cm ini kita letakkan di garis yang paling depan ini teman-teman. Seperti ini. Kemudian, dan jangan lupa
Untuk cara meletakkannya, kita letakkan di garis paling depan, kemudian garis ini kita letakkan di garis yang X ini, ya. Setelah kita letakkan seperti ini, langkah selanjutnya kita lanjutkan pengukurannya menuju ke angka 53,5 lalu kita tandai. Nah, sampai di sini ya, kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja di garis yang X, kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah jelas ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita tandai seperti ini, jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya ini ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar pinggul. Rumusnya, ukuran lingkar pinggul dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggul ada 108. Kita bagi 2 sama dengan 54 cm. Berarti di sini untuk ukuran setengah lingkar pinggul ada 54 ya. Oke, untuk cara mengukurnya sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari pola almameter badan belakang dulu. Kita mulai dari garis yang untuk jahitan ini. Kita ukur mulai dari garis yang untuk jahitan ini menuju ke garis yang ini ada berapa senti. Lalu kita lanjutkan pengukurannya menuju ke badan depan ya. Tadi untuk setengah lingkar pinggul ada 54 ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita ukur mulai dari tanda ini, dari garis ini menuju ke garis ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 17,5 ya. Oke, angka 17,5 ini kita letakkan di garis yang paling depan. Nah, kita geser dulu. Angka 17,5 ini kita letakkan di garis yang paling depan. Seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita lanjutkan pengukurannya menuju ke angka 54 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian sampai di sini jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya tanda yang saya tuju ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya jangan langsung lurus seperti ini ya. Kita bikin agak melengkung. Nah, di sini kita pakai perasaan saja ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Setelah kita garis seperti ini, jangan lupa kita garis di bagian sampingnya untuk pemotongan. Nah, kita garis kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran keronggan leher badan depan. Nah, langsung saja kita ukur 10 cm ya. Caranya kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur mundur menuju ke angka 10 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran pundak. Nah, caranya kita ukur pundak badan belakang ini ya. Kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke tanda ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 16 cm ya teman-teman. Oke, kita sesuaikan saja untuk pundak depannya. Caranya kita ukur dari tanda ini, kita ukur menuju ke angka 16 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja di garis yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Kemudian jangan lupa kita garis lagi di atasnya untuk pemotongan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat keronggan lengan badan depan ya. Caranya kita hubungkan mulai dari sudut ini, kita hubungkan dari sudut ini menuju ke garis yang ini.
kemudian kita naik ke atas ya. Oke, sekarang kita langsung saja kita mulai dari sini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk korongan lengan alma mater badan depan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita beralih ke bagian bawah. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 1,5 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur juga garis bagian bawah ini, kita ukur turun menuju ke angka 1,5 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya. Oke, langsung saja kita hubungkan. Nah, kemudian di bawahnya juga kita hubungkan juga. Pada intinya di sini untuk alma mater badan depan bagian bawah kita bikin agak miring kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis depan yang saya tunjuk ini. Kita ukur mundur menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai. Nah, perlu diperhatikan untuk meletakkan tanda, kita letakkan tanda pada garis miring kira-kira seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak tutup kantong. Caranya kita ukur mulai dari garis miring ini, kita ukur naik menuju ke angka 22 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur juga di sebelahnya, sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur naik menuju ke angka 22 cm, lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kantong dari bagian samping ini ya. Caranya kita ukur dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur langsung saja. Di sini kita ambil 10 cm ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang tutup kantong. Nah, langsung saja. Untuk ukuran panjang tutup kantong di sini saya ambil 15 cm ya. Oke, kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke angka 15 cm, lalu kita tandai. Nah, ini untuk ukuran panjang tutup kantong. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kupnat. Nah, caranya kita ukur mulai dari depan ini ya. Kita ukur mulai dari letak tutup kantong ini, kita ukur menuju ke angka 2 cm, lalu kita tandai. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur ulang. Mulai dari garis ini menuju ke tanda ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 12 cm ya. Oke, kita ukur juga di atasnya. Caranya kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur menuju ke angka 12 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur turun menuju ke angka 4 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan letak kupnat di sebelahnya. Caranya kita ukur mulai dari tanda ini, tanda letak tutup kantong ini, kita ukur maju 2 cm, lalu kita tandai. Nah, 2 cm ya, 2 cm ini 2 cm juga ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan tengah-tengah kerungan. Langsung saja kita tandai di sini. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, ini untuk kupnat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kancing. Nah, untuk menentukan letak kancing itu sejajar dengan letak tutup kantong teman-teman. Caranya penggaris yang saya pegang ini kita letakkan pada garis letak tutup kantong ini ya. Kita letakkan kira-kira seperti ini. Kemudian kita tandai di sebelahnya kira-kira seperti ini. Ini untuk meletakkan kancing. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan. Di sini kan kita akan membuat alma mater model kancing 2 ya.
Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kancing yang kedua. Oke, langsung saja caranya kita ukur mulai dari tanda ini, kita ukur naik menuju ke angka 8,5 cm lalu kita tandai. Nah, kita naik ke atas ya. Kita tandai kira-kira seperti ini. Ini untuk kancing. Kemudian, langkah selanjutnya jangan lupa pada garis ini. Di sini kan sejajar ya. Jangan lupa naik 0,5 cm ya, setengah senti. Seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke atas ya. Di sini kita beralih ke area kerongkongan leher badan depan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita garis miring kira-kira seperti ini teman-teman. Dan jangan kencang seperti ini ya, kalau seperti ini salah. Kita garis miring kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu jangan lupa tambahkan 1 cm untuk jahitan. Nah, di sini kita ukur mundur ya, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang paling atas ini, kita ukur turun menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita garis ke bawah. Nah, di sini kita pakai perasaan saja ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian setelah kita garis seperti ini, jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk jahitan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini ke depan 9 cm lalu kita tandai. Setelah seperti ini, setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tanda ini, kita ukur menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur maju ke angka 2,5 cm lalu kita tandai. Kita tandai kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Tanda yang paling atas ini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya tanda yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini ya. Oke, langsung saja kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis ya. Kita garis seperti ini teman-teman. Pada intinya langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Caranya seperti ini teman-teman. Di sini kita bikin agak menonjol keluar kira-kira seperti ini. Ya. Nah, di sini kita pakai cetakan ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan letak kantong masuk. Untuk menentukan letak kantong masuk, kita letakkan saja di dalam kotaan ini, di tengah-tengah kotaan ini ya. Kita bikin agak miring kira-kira seperti ini. Kemudian di sini kita garis sejajar ya. Lalu setelah ini langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang kantong masuk. Nah, langsung saja di sini kita ambil 11 cm. Oke, kita ukur mulai dari tanda ini, kita ukur menuju ke angka 11 cm lalu kita tandai. Kemudian untuk lebar kantong masuknya di sini saya ambil 2 cm ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, untuk pola almameter badan depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita potong polanya ya. Nah, kita potong kira-kira seperti ini teman-teman. Ini untuk almameter badan belakang. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan memotong almameter badan depan.
Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk bagian depan ini yang saya tunjuk ini, untuk pemotongannya jangan dipas pada garis ini ya. Pada intinya untuk pemotongannya jangan lupa dikasih kelebihan 1 cm. Oke, sekarang kita potong ya. Nah, untuk bagian depan kita potong kira-kira seperti ini ya. Jangan lupa tambahkan 1 cm untuk pemotongan, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita potong bagian samping ini ya. Nah, ini untuk alma mater badan depan ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menyalin garis-garisnya ya. Nah, di sini kan masih polos ya, belum ada garis, belum ada letak tutup kantong ya. Oke, langsung saja untuk cara menyalinnya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Penggaris ini kita letakkan pada garis miring ini. Kemudian kita balik, kita buka kainnya, lalu kita garis ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyalin garis yang saya tunjuk ini ya. Ini kan melengkung ya. Kita garis, kita salin pakai penggaris yang model seperti ini. Kita salin ke kain tampak dalam ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita salin bagian bawahnya. Nah, di sini jangan lupa kita pakai alat bantu ya. Teman-teman bisa bikin sendiri untuk alat bantunya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menyalin garis untuk letak kantongnya, letak tutup kantongnya. Caranya, penggaris ini kita letakkan pada garis ini, kita buka kainnya, lalu kita garis. Nah, kemudian di sini juga. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyalin letak kupnatnya ini ya. Dan perlu diperhatikan untuk menyalin letak kupnatnya ini, kita salin ke kain tampak dalam. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menyalin kantong masuknya. Nah, kantong masuk untuk sebelah kiri ya. Ini kantong masuk ini kita letakkan di bagian ini, bagian luar. Caranya seperti ini teman-teman. Kita angkat kainnya salah satu. Ini kita sisihkan seperti ini ya, kita lipat, lalu kita letakkan seperti ini. Kita salin. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk letak kantong masuk badan sebelah kiri. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menyalin garis yang ini. Kemudian ini juga ya, kita salin. Nah, ini untuk alma mater badan depan. Oh ya, di sini kita akan membuat lengannya ya, lengan alma mater. Dan di sini sebelum kita membuat lengan alma mater, di sini kita ukur dulu kerungan lengan badan depan dan kerungan lengan badan belakang caranya. Nah, di sini kita jembring dulu. Kalau udah seperti ini, kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini menuju ke yang saya tunjuk ini, ada berapa senti. Nah, untuk cara mengukurnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada 17 cm. Oke, angka 17 cm ini kita letakkan ke kerungan lengan badan depan. Kita letakkan di sini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita teruskan pengukurannya menuju ke bagian sudut, ke bagian yang saya tunjuk ini ya. Nah, di sini ada 48 cm dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk mengukur kerungan lengan badan depan
dan badan belakang. Setelah kita ukur, jangan lupa tambahkan 2,5 cm atau 3 cm untuk tambahan kerutan lengan ya. Di sini tadi untuk ukuran kerongkongan lengan badan belakang dan kerongkongan lengan badan depan, ukuran bersihnya tadi ada 48 cm ya. Dan langsung saja kita tambahkan 2 cm untuk tambahan kerutan lengan sama dengan 50 cm. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lengan alma mater dengan ukuran kerongkongan lengan 50 cm. Nah, caranya ini kita sisihkan dulu ya potongannya ini. Kita sisihkan. Nah, di sini kita pakai kain yang ini ya. Nah, ini udah cukup teman-teman. Nah, ini jangan dibuang ya, yang saya pegang ini jangan dibuang. Ini kita gunakan untuk membuat bibir tutup kantong ya. Kita gunakan untuk membuat bibir kantong. Panjang bibirnya di sini kita ambil 20 cm. Nah, di sini kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Dan jangan lupa kain bagian dalam kita tandai agar tidak kebalik ya. Ini kain bagian dalam. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan membuat lengan alma mater. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita garis 2 kali di sini. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan ini untuk bagian lipatan lengan ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita garis sejajar di sini. Nah, kita garis kira-kira seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang lengan alma mater. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran panjang lengan alma mater, jangan lupa tambahkan 2 cm ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini untuk ukuran panjang lengan ada 57 cm. Kita tambahkan 2 cm sama dengan 59 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis yang saya tuju ini. Kita ukur naik menuju ke angka 59 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis yang saya tuju ini, kita ukur naik menuju ke angka 59 cm lalu kita tandai. Kemudian seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang saya tuju ini, kita ukur menuju ke angka 24 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur juga di garis yang paling bawah ini. Kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur menuju ke angka 24 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini teman-teman. Dan perlu diperhatikan angka 24 ini kita ambil dari rumus ya teman-teman. Dan sampai di sini perlu diperhatikan dari garis ini menuju ke angka 24 ini sebenarnya menyesuaikan ukuran lingkar lengan ya. Kalau misalnya ukuran lingkar lengannya di atas 26, teman-teman bisa ambil dari garis ini menuju ke angka 25 cm atau 26 cm atau 27 cm. Jadi di sini untuk menentukan lebarnya ini menyesuaikan ukuran lingkar lengan ya. Dan di sini lingkar lengannya ada 26. Langsung saja di sini lebarnya saya ambil 24 ya. Angka 24 kita ambil dari rumus. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari yang saya tuju ini ya. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 3 cm lalu kita tandai.
Nah, untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja pada garis yang saya tuju ini, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atas ini ya. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 17 cm lalu kita tandai. Dan sampai di sini perlu diperhatikan, dari garis ini menuju ke angka 3 cm, dari garis ini menuju ke angka 5 cm, dan dari garis ini menuju ke angka 17 cm ini kita ambil dari rumus ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kerungan lengan. Nah, caranya sebelum kita membuat kerungan lengan, kita ukur dulu mulai dari garis ini kita ukur menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Untuk membuat kerungan lengan, kita hubungkan dari tanda yang saya tuju ini, kita hubungkan menuju ke garis yang ini, lalu kita kembali ke tanda yang ini ya. Oke, sekarang kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya, di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lengan. Rumusnya, ukuran lingkar lengan dibagi 2 lalu ditambah 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar lengan ada 26 cm. Kita bagi 2 sama dengan 13 cm. Kemudian kita tambahkan 4 cm sama dengan 17 cm. Oke, kita ukur mulai dari tanda yang saya tuju ini. Kita ukur menuju ke angka 17 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, dari tanda ini kita hubungkan ke tanda ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini teman-teman. Nah, pada intinya di sini kita akan hubungkan menyerupai bentuk lekuk udang ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari tanda ini kita hubungkan ke tanda ini. Untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang seperti ini. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jangan lupa di sini kita garis kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya perlu diperhatikan untuk menentukan jahitannya. Caranya dari garis ini kita ukur ke dalam ya. Kita ukur ke dalam 1 cm. Seperti ini teman-teman. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari tanda ini, kita ukur ke dalam 1 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga untuk jahitan ini ya. Di sini juga kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur ke dalam 1 cm lalu kita tandai. Kemudian kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, ini untuk jahitan, kemudian garis yang ini untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita potong polanya ya. Nah, kita potong kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, garis ini kita salin. Nah, ini kan polos ya, belum ada garis ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita buka kainnya, kita garis ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini juga ya kita salin garisnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk lengan alma mater bagian luar. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lengan alma mater bagian dalam. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita akan membuat lengan alma mater bagian dalam. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan seperti biasa, kita garis 2 kali kira-kira seperti ini ya. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya, letakkan potongan lengan alma mater, kita letakkan di sini teman-teman.
Nah, untuk cara meletakkannya, garis ini kita letakkan sejajar dengan garis yang saya tunjuk ini ya. Nah, kita letakkan kira-kira seperti ini. Dan sampai di sini perlu diperhatikan, potongan yang saya pegang ini, di sini kan ada dua sisi ya. Di sini sisi yang paling panjang, kemudian ini sisi yang paling pendek ya. Oke, sekarang kita beralih ke sisi yang paling pendek ini ya. Langkah selanjutnya, kita ukur mulai dari potongan tepi potongan ini, kita ukur menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tepi potongan ini, kita ukur menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tepi potongan ini, kita ukur menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Sama seperti yang ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tekan tandanya, kita tekan kira-kira seperti ini, lalu kita buka kainnya, lalu kita tandai di kain bagian bawah, kita tandai kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita tekan tanda yang saya tunjuk ini, lalu kita buka potongannya, lalu kita tandai di kain bagian bawah kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga ya, kita tekan tandanya, lalu kita buka kainnya, lalu kita tandai di kain bagian bawah. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke sisi yang bagian panjang ini ya. Langkah selanjutnya kita potong di sisi yang panjang ini ya. Kita potong mengikuti potongan ini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Setelah kita potong seperti ini, langkah selanjutnya pada bagian yang saya tunjuk ini ya, kita geser seperti ini teman-teman. Nah, bisa diperhatikan ya, kita geser kurang lebih 1 cm atau 1 cm atau 0,5 cm ya. Kita geser seperti ini, lalu kita pangkas ya. Kita pangkas kira-kira seperti ini teman-teman. Ini yang kita pangkas untuk lengan bagian dalam ya. Kita pangkas yang ini ya. Kemudian di sini kita potong. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, potongan ini kita angkat. Nah, pada bagian sisi yang paling pendek ini kita geser, kita letakkan di ketiga tanda ini teman-teman. Kita letakkan seperti ini. Kita geser ya. Lalu di sini kita garis. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya ini kita lipat dulu ya potongan lengannya ini. Lalu langkah selanjutnya di sini kita bikin kerungannya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita angkat ya potongannya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk lengan alma mater bagian dalam ya. Dan di sini sebelum kita potong, kita cek dulu kerungan lengannya ya. Tadi untuk ukuran kerungan lengan badan depan dan badan belakang tadi ada 50 cm ya. Oke, kita cek dulu. Kita cek mulai dari potongan yang saya pegang ini ya. Kita ukur mulai dari yang saya tunjuk ini menuju ke yang ini. Ada berapa senti? Nah, di sini ada 31 cm. Oke, angka 31 cm ini kita letakkan di yang saya tunjuk ini. Seperti ini. Lalu kita teruskan pengukurannya. Nah, di sini sudah ada 50 cm ya. Sudah sesuai dengan ukuran kerungan lengan badan depan dan badan belakang. Oke, sekarang kita potong polanya ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman untuk pemotongannya. Potongan ini kita letakkan di bagian sisi yang pendek ini, kita letakkan di ketiga tanda ini teman-teman. Seperti ini. Lalu kita potong mengikuti potongan yang ini, yang saya pegang ini ya. Nah, ini untuk lengan alma mater bagian dalam ya.
Dan jangan lupa untuk menentukan letak jahitannya, kita ukur mulai dari tepi potongan ini, kita ukur masuk ya, kita ukur masuk menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari tepi potongan ini, kita ukur menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kita ukur masuk ke dalam ya pada intinya. Kemudian langkah selanjutnya kita garis. Nah, ini untuk jahitan ya teman-teman. Oke, ini untuk lengannya, lengan alma mater. Dan di sini kita cek dulu ya untuk lingkar lengannya apakah sudah sesuai dengan ukuran yang ini. Ini kan ukuran lingkar lengannya ada 26 cm ya. Oke, kita cek dulu. Kita cek mulai dari garis yang untuk jahitan ini menuju ke garis yang saya tunjuk ini. Ya, ada berapa senti. Lalu kita teruskan pengukurannya menuju ke potongan yang kecil ini ya. Oke, sekarang kita ukur. Nah, di sini ada 15 cm ya teman-teman. Ada 15 cm. Oke, angka 15 cm ini kita letakkan pada garis yang saya tunjuk ini. Lalu kita teruskan pengukurannya menuju ke garis yang saya tunjuk ini. Ada berapa senti? Nah, di sini sudah ada 26 cm ya. Ada 26 cm sudah sesuai dengan ukuran yang ini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lapisan badan depan di bagian ini ya teman-teman. Oke, pertama-tama siapkan kainnya ya. Nah, kita pakai yang ini aja ya. Kita jembreng kainnya, lalu kita letakkan potongan badan depan ini, kita letakkan kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini tidak cukup ya karena bahannya terlalu ngepres, tapi gak apa-apa, ini nanti kita sambung ya. Nah, untuk cara membuat lapisan badan depan itu kira-kira seperti ini teman-teman. Bisa diperhatikan pada bagian kerongkongan lehernya ini. Pada intinya jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini salah teman-teman ya. Kita bikin kira-kira seperti ini. Lalu langkah selanjutnya di sini kita potong mengikuti potongan yang saya pegang ini. Nah, kita potong. Nah, sampai di sini kita kasih kelebihan ya pada bagian yang saya tunjuk ini, pada bagian kerongkongan lengan ini. Nah, kita potong seperti ini, lalu di sini kita potong dikasih kelebihan ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Pada intinya sementara kita potong kira-kira seperti ini. Kemudian di sini kita sambung ya, kita cari sambungannya. Nah, di sini kita pakai yang ini aja ya. Kita sambung. Nah, ini nanti kainnya kita sambung lalu kita potong ya. Kita potong mengikuti potongan kain yang saya pegang ini ya. Ini untuk lapisan badan depan. Dan di sini sebelumnya sudah saya potong ya untuk kantong tutupnya. Nah, ini untuk tutup kantongnya ya. Di sini kita bikin 2 lembar. Ini untuk bagian luar, dan untuk kantong tutup bagian dalam atau lapisannya di sini kita pakai furing saja ya karena kainnya ngepres. Dan ini untuk bibir kantong bagian bawah. Kemudian ini untuk bibir kantong bagian atas. Nah, ini nanti bibirnya yang saya pegang ini kita tempelkan pada bagian tutup kantongnya yang ini ya. Nah, tutup kantong ini nanti kita letakkan di sini teman-teman. Kita letakkan kira-kira seperti ini. Kemudian jangan lupa siapkan kantong masuk atau kantong bobok seperti yang saya tunjuk ini ya. Dan di sini sebelumnya sudah saya siapkan potongannya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk potongan alma mater sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk potongan badan depan, ini untuk kantong masuknya ya. Kemudian ini untuk bibirnya juga sudah. Kemudian tutup kantongnya sudah. Kemudian untuk alma mater badan belakang juga sudah ya. Untuk lengannya kira-kira seperti ini. Oke, karena di sini durasi video yang sudah cukup panjang, ini videonya kita sambung ke video berikutnya ya.
Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.